APBN kita defisit 309,2 triliun atau 1,37% terhadap produk domestik bruto. Nah, apa ini artinya? Apakah ekonomi Indonesia akan terjun bebas di tahun 2025? Bagaimana kondisi ekonomi tahun 2025 dan apa saja tantangan yang perlu kita waspadai sebagai rakyat jelata di tahun ini? Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas blak-blakan tantangan-tantangan ekonomi yang bakal kita hadapi. Jadi guys, ekonomi 2025 diprediksi bakal berat banget. Kalian sadar nggak berapa raksasa retail yang akhirnya nyerah dan terpaksa tutup usahanya di tahun 2024? Nggak usah jauh-jauh, lihat aja di sekeliling kita ada Alfamart, Matahari, Indomaret, Transmart, Giant, toko buku Gunung Agung. Apalagi coba, termasuk industri media yang ketar-ketir dan terpaksa tutup setelah puluhan tahun terbit. Belum lagi kita bicara UMKM, berapa banyak usaha temen kalian yang tutup dan tempat makan favorit kalian juga tutup. Wah, pusing banget. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Tapi kayaknya pemerintah tenang-tenang aja. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit APBN 309,2 triliun tahun 2024 tak perlu dikhawatirkan sebab masih dalam batas aman dan wajar. Benar nggak sih? Dari mana rujukannya? Di dalam Undang-Undang RAPBN 2024, defisit APBN dipatok 2,29% dari PDB. Nah, defisit yang terjadi baru 1,37% saja. Kenapa terjadi defisit di 2024? Menurut Menteri Keuangan, hal ini terjadi karena belanja negara mencapai 2.556,7 triliun atau 76,9%. Sedangkan penerimaan negara cuma 2.247,5 triliun atau 80,2%. Jadi, menurut pemerintah, anggaran defisit 309 triliun itu masih dalam batas yang aman dan terkendali. Lalu, bagaimana tahun ini? Benar nggak sih utang Indonesia jatuh tempo sebanyak 800 triliun rupiah? Ternyata itu beneran guys, bukan hoaks. Mengutip data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo 2025 sebesar 800,33 triliun rupiah. Utang apaan sih sebanyak itu? Terdiri dari SBN 705,5 triliun dan pinjaman 94,83 triliun rupiah. Waduh, mumet nggak tuh jadi Presiden Prabowo mikirin gimana caranya bayar utang sebanyak itu. Sementara ekonomi Indonesia aja defisit 1,37% tahun 2024. Tapi lagi-lagi pemerintah masih tenang. Mereka sudah memikirkan bagaimana caranya untuk membayar utang-utang tersebut. Kemenq bilang pembayaran utang jatuh tempo tersebut akan dilakukan dengan cara refinancing. Keren ya namanya refinancing. Apa sih? Mungkin kalau gue sederhanakan kayak gali lubang tutup lubang kali ya. Apa sih refinancing? Yaitu pembayaran utang dengan mengajukan pinjaman baru dengan ketentuan yang lebih menguntungkan. Misalnya nih ya, seperti bunga yang lebih rendah atau tenor yang lebih panjang. Jadi refinancing akan dilakukan dengan pembelian kembali surat berharga negara atau SBN yang jatuh tempo. Wah. Jalan keluar ini kira-kira solusi nggak ya? Atau malah membuat Indonesia semakin terlilit hutang? Coba kita bahas lebih dulu tentang kenapa Indonesia bisa sampai terlilit hutang sebesar itu. Kalian udah tahu belum kenapa? Jadi, menurut Sri Mulyani, utang bengkak Indonesia karena badai COVID-19 tahun 2020 yang lalu. Saat itu negara BU banget alias butuh duit 1.000 triliun. Gokil nggak tuh? Karena itulah tahun 2020 pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk melakukan penerbitan utang dengan skema burden sharing. Lewat skema itu, pemerintah menerbitkan surat utang negara dengan tenor maksimal 7 tahun. Burden sharing adalah konsep pemerintah dan bank sentral berbagi tanggung jawab menangani krisis ekonomi, termasuk beban finansial yang timbul. Inilah awal mula utang Indonesia membengkak dan menggunung. Efek cicilan pembayaran utangnya memang baru kerasa sekarang. Semangat ya Pak Prabowo, biar Indonesia mampu menghadapi beban finansial yang terjadi akibat pandemi 2020 lalu.
Karena tantangannya nggak cuma soal utang yang jatuh tempo. Menurut IMF, ekonomi global tahun 2025 juga bakal berat banget. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan di angka 3,2%. Kenapa? Menurut IMF, resiko global semakin meningkat. Ketidakpastian ekonomi global semakin besar. Salah satu sebabnya karena konflik perang yang terjadi di sejumlah negara. Ada Rusia versus Ukraina, ada Israel dan Iran. Inilah yang bakal mempengaruhi pasar komoditas. Bahkan Sri Mulyani juga mengakui ekonomi 2025 akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Tantangan ekonomi 2025 ini bukan cuma buat pemerintah, tapi juga dunia usaha dan masyarakat juga perlu waspada. Seperti tadi yang gue bilang di awal, KFC, Starbucks, Pizza Hut, banyak tutup gerai. Belum lagi banyak merchant di mal-mal yang gulung tikar. Tapi pemerintah cukup optimis menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2025. Bahkan mereka menargetkan pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 5,2%. Optimis banget nggak sih itu? Bank Dunia juga punya prediksi yang hampir sama. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% saja di tahun 2025. Senior ekonomis World Bank, Wael Mansur memprediksi kontribusi pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi dalam negeri, belanja negara terkait program pemerintah, sedikit perbaikan di sektor perdagangan. Nah, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia perlu menciptakan lebih besar lapangan pekerjaan untuk para anak muda. Bank Dunia juga minta agar Indonesia melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas karena jika tidak dilakukan, ekonomi Indonesia beresiko overheating. Bank Dunia ingin Indonesia melakukan pendalaman sektor keuangan, keterbukaan perdagangan, kebijakan persaingan, kebijakan pasar tenaga kerja, dan reformasi peraturan bisnis. Di sisi lain, pemerintah juga punya treatment khusus untuk membantu kehidupan masyarakat di tengah sulitnya ekonomi. Sri Mulyani sudah menyiapkan 6 paket kebijakan untuk tahun 2025. Pertama, sektor rumah tangga akan mendapatkan bantuan pangan atau beras, PPN TDP 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita, serta diskon listrik sebesar 50%. Kedua, para pekerja akan mendapatkan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang mengalami PHK. Ketiga, untuk UMKM, pajak penghasilan sebesar 0,5% bakal diperpanjang. Keempat, untuk industri padat karya, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 TDP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, serta bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya. Kelima, mobil listrik dan hybrid. Pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan hybrid. Keenam, untuk sektor perumahan ada PPN TDP pembelian rumah. Jadi, kalau kalian beli rumah tahun 2025, pemerintah yang bayarin pajak kamu. Apakah insentif dari pemerintah ini bisa menjadi solusi untuk tantangan ekonomi 2025? Semoga saja ya. Apa saja yang bisa menggerakkan ekonomi di 2025? Yang berpengaruh banget adalah investasi. Nah, yang paling dekat adalah perusahaan Apple yang katanya bakal investasi di Indonesia. Pemerintah tengah menjajaki investasi senilai 1 miliar dolar alias hampir 16 triliun. Jadi kalau mereka nggak mau invest, peredaran iPhone 16 dilarang. Gitu kayak dari dulu, masa mereka mau untungnya doang? Nggak mau bangun pabrik di Indonesia. Kenapa sih? Nggak dari dulu dilakuin? Semua perusahaan aja palakin suruh bangun Indonesia dulu baru boleh jualan di sini, ya nggak? Di sisi lain, Menteri Investasi Rosan Roslani juga melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa dia berhasil membawa uang investasi senilai 7,6 miliar dolar dari perusahaan Cina. Nah, investasi itu hasil kunjungannya beberapa waktu lalu. Bahkan Menteri Rosan bilang BYD saat ini sudah beli tanah di Subang, Jawa Barat untuk membangun pabrik. Wah, ini kabar baik. Kita tunggu saja realisasinya. Rosan punya target bisa membawa investasi ke Indonesia sebesar 13.000 triliun rupiah hingga 5 tahun ke depan. Target ini harus kita kawal, jangan cuma omon-omon.